Saya pengen nanya ke teman-teman. Teman-teman pernah lupa? Sering ya? Lupa apa misalnya? Lupa diri. Kadang kita perlu lupa. Ngelupain mantan. Baper ya. Karena lupa ini adalah solusi. Melupakan mantan itu benar-benar solusi yang paling konkret. Karena kalau nggak bisa lupa kita nggak bisa move on. Dan kalau nggak bisa move on kita nggak bisa ketawa. Kalau nggak bisa ketawa kita nggak bahagia. Pernah lupa kan? Lupa pelajaran, lupa ayat Al-Quran. Kayaknya kalau lupa ayat Al-Quran sering nih, terutama di juz-juz di tengah. Soalnya belum hafal. Jadi pasti lupa. Kalau teman-teman lupa, apa yang teman-teman lakukan? Hah? Kalau lupa gimana? Diingat-ingat. Diingat-ingat. Berapa lama butuh waktu untuk sampai ingat lagi? Kadang cepat, kadang lama ya. Ada tips dari ulama Al-Azhar. Setiap kita ujian di kampus di Al-Azhar itu selalu ulama tuh syekh, doktor, profesor masuk ke ruang-ruang kelas kita. Bilang gini, ya abnai, wahai anak-anakku. Ini indahnya ujian di Mesir itu gitu. Bukan cuma ujian tulis, tapi dapat nasihat lagi mau ujian. Nasihatnya jangan nyontek ya, bukan. Nasihatnya apa? Ya abnai, panggilannya lembut, wahai anak-anakku. Kalau nanti kalian mau kerjakan soal, jangan lupa bismillah. Kalau kalian lupa, jangan lupa. Kalau kalian lupa, ucapkanlah istighfar dan salawat. Allah akan mengembalikan ingatan kalian. Karena tidaklah seseorang itu lupa kecuali karena dosa-dosa. Maka istighfarlah. Itu nasihat yang setiap tahun saya dengar kalau mau ujian. Jadi ngena banget gitu. Akhirnya saya praktekkan tuh. Wah, ini benar nih tips yang luar biasa. Lupa nih mau nulis, ini jawabannya apa ya? Ini di bukunya halaman berapa atau yang kata-kata siapa gitu? Astaghfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingat. Kadang-kadang juga nggak ingat sama sekali, udah berkali-kali sholawat. Soalnya bukunya belum saya baca. Wah, ini nggak ingat-ingat ini. Kan ada masa-masa iman naik dan turunnya. Kalau lagi turun buku nggak dibaca, pede banget baca judul-judul doang gitu. Baca daftar isi. Jadi cara belajar cepat tuh baca daftar isi. Nanti kurang lebih kayak gitulah di karang-karang aja gitu. Akhirnya nilainya harus di remedial diulang. Padahal udah selawatan masih remedial. Kenapa nggak belajar? Kalau kita lupa, coba deh. Uji iman kita dengan istighfar dan salawat. Kalau belum ingat juga berarti iman kita masih lemah. Lupa nama si fulan, siapa ya? Aduh lupa namanya. Astaghfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung ingat. Itu berarti insya Allah udah bisa ngandelin zikrullah dalam hidupnya. Kalau belum bisa, berarti banyak-banyak istighfar. Andalkanlah Allah, la yudayyi'akallah, maka Allah tidak akan mengecewakan kita. Mau? Teman-teman pengen kalau misalnya ngelamar seorang cewek langsung diterima tanpa syarat? Mau? Serius? Gimana caranya biar terjadi keajaiban dalam hidup kita? Pengen ini, alhamdulillah dapat. Segala kebaikan yang kita pengenin dapat gitu. Pengen punya anak, Allah kasih anak. Ya Rabbi, wahanal azmu minni, washta'ala ar-ra'su syaiba, walam akun bidu'aika Rabbi syaqiyya. Ya Allah, saya sudah tua, rambut saya sudah beruban, tapi saya nggak pernah berputus asa dalam berdoa kepadamu. Fahabli min ladunka waliya, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Langsung Allah bilang, ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya Zakaria, langsung Allah kasih jawaban. Bergembiralah Zakaria, kamu akan punya anak laki-laki dan namanya saya kasih nama, bukan kamu yang cari di Google. Saya kasih nama, siapa namanya ya Allah? Yahya, dan tidak ada anak seperti dia sebelumnya. Solehnya luar biasa. Wa hananan min ladunna, anakmu itu hanan banget, kata Allah.
Apa itu hanan? Lemah lembut. Wa hananan min ladunna wa zakatan, anak yang terpelihara dari dosa. Wa taqiyya, hanan at-taqi. Lembut dan mudah-mudahan bertakwa, cenah gitu ya. Itu sifat Nabi ya, Nabi Yahya. Wa barram biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tua. Tuh. Allah langsung kasih sifat-sifatnya, bukan cuma anak terus ntar terserah orang tuanya, enggak. Allah udah beri dia sifat yang sangat mulia. Dari apa itu? Dari yakin. Belum pernah kecewa dalam berdoa. Padahal berdoanya tuh lama loh, tapi enggak pernah kecewa. Dan Allah tunjukkan betapa Allah tidak mengecewakan hamba-hambanya. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dia anak yang berbakti, tidak pernah berlaku kasar dan tidak pernah berbuat dosa. Bayangin, anak enggak pernah berbuat dosa sampai akhir hayatnya. Yahya alaihissalam. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Dia selamat ketika dia lahir dan ketika dia wafat dan ketika dia dibangkitkan. Dijamin masuk surga anaknya. Belum lahir udah dibilangin kayak gitu. Hasil dari mengandalkan Allah, yakin sama Allah. Dikasih, tenang aja. Aduh udah 10 tahun nikah belum dikasih anak, tenang. Nabi Zakaria kayak gitu, Nabi Ibrahim juga kayak gitu. Ada perempuan yang dulu pernah saya kisahin di zaman Nabi Musa, ya Rahim, ya Rahim. Tapi dengan yakin ngomong kayak gitu. Coba kita bilang ya Rahim tapi gak yakin, gak dapet tuh. Takdirnya gak akan punya anak, tapi karena dia ya Rahim terus, tiba-tiba Allah mengubah takdir. Sesungguhnya rahmatku lebih luas daripada takdir. Andalkan Allah. Gimana caranya biar kita dapat keajaiban? Buat Allah percaya sama kita. Itu tips yang paling penting. Buat Allah percaya sama kita. Kalau Allah udah percaya, udah selesai. Kalau Allah udah radhiyallahu an, Allah udah ridha, Allah udah percaya, Allah udah mengatakan kita siddiqun. Apa itu siddiq? Orang yang benar. Berarti Allah akan tunjukkan banyak sekali kebaikan dan keajaiban dalam hidup kita. Buat Allah percaya sama kita. Sehingga Allah menyebut kita orang yang benar. Ulaika humus shadiqun. Dia itu orang yang benar. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim itu hambaku yang siddiq. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Hambaku Idris itu adalah hamba yang siddiq. Makanya Allah tunjukkan banyak keajaiban. Idris meninggalnya di mana? Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami angkat Idris ke tempat yang tinggi, yaitu ke langit kelima. Jadi ceritanya malaikat maut datang kepada Idris, pengen nyabut nyawa Idris. Kata Idris, wahai malaikat maut, jangan cabut nyawa saya sekarang. Terus gimana? Saya minta waktu gitu. Akhirnya malaikat maut ini mengatakan, saya tidak bisa memberi kamu waktu. Kalau perlu kamu naik aja ke langit. Begitu dia naik ke langit 5, kata malaikat maut, disinilah ajalmu. Sehingga Nabi Idris itu meninggalnya bukan di bumi. Kuburannya itu bukan di tanah. Kuburannya itu di langit. Satu-satunya manusia yang diwafatkan di langit adalah Idris. Sedangkan Isa belum wafat. Kalau Idris diangkat ke langit dan diwafatkan. Isa diangkat ke langit dan Allah biarkan sampai nanti akan datang kembali di akhir zaman. Kalau Idris wafat, cuma wafatnya di langit. Coba. Keajaiban. Kenapa? Innahu kana siddiqan. Karena dia siddiq, Allah percaya, Allah kasih dia keajaiban. Begitu juga dengan Ibrahim. Gimana cara Ibrahim buat Allah percaya sama Ibrahim? Sehingga ketika Ibrahim dalam keadaan terdesak, Allah kasih keajaiban. Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat bagi Ibrahim. Langsung sejuk, apinya membara-bara sampai kayu bakarnya habis, tapi Ibrahimnya dalam keadaan selamat. Kayak di ruang AC. Kenapa?
Karena Allah udah percaya sama hatinya Ibrahim. Gimana cara Ibrahim membuktikan dan membuat Allah percaya kepada dia? Nabi Ibrahim membuktikan itu di waktu-waktu yang sulit, bukan di waktu yang mudah. Jadi bukan hanya dengan sholat Allah akan percaya sama kita. Tapi ketika kita dapat masalah, siapa yang kita andalkan? Kalau kita mengandalkan Allah dan senantiasa kayak gitu dalam kesabaran, tidak berputus asa kepada Allah, yakin Allah gak akan ngecewain kita, Allah akan percaya sama kita. Dan saat Allah percaya, Allah tunjukkan keajaiban.